warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Nafa dalam pembelajaran fikih kelas 3 materi Salman Al-Farisi. Materi dapat kalian baca di buku fikih kelas 3 halaman 33 sampai 39. Salman Al-Farisi mencari hidayah. Namanya adalah Salman, berasal dari negeri Persia. Salman adalah anak seorang kepala suku. Agama asli Salman adalah Majusi, yaitu agama yang menyembah api. Salman adalah orang yang taat, menjalankan ajaran Majusi. Suatu hari, Salman melewati sebuah gereja tempat orang-orang Nasrani beribadah. Ia tertarik dengan tata cara ibadah mereka. Ia merasa agama Nasrani ini lebih baik daripada agama Majusi. Salman menceritakan agama tersebut kepada ayahnya, akan tetapi sang ayah melarangnya dengan keras. Pada suatu hari datanglah rombongan menuju Syam. Salman meninggalkan ayahnya dan pergi bersama rombongan tersebut ke negeri Syam untuk mempelajari agama Nasrani. Sesampainya di sana, ia tinggal di rumah salah seorang pendeta yang dianggap paling baik. Maka mulailah Salman bekerja di rumah pendeta tersebut dan belajar agama kepadanya. Tak lama kemudian, tahulah Salman bahwa pendeta tersebut bukanlah orang yang baik sebagaimana ia sangka. Pendeta itu menganjurkan pengikutnya bersedekah, tetapi hasil sedekah tersebut tidak dibagikan kepada fakir miskin. Ia menyimpannya di gudang sehingga bertumpuk-tumpuk dan tidak ada sedikit pun harta yang diberikan kepada fakir miskin. Salman merasa kecewa dengan perbuatan pendeta tersebut. Ia menunjukkan harta yang disimpan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut marah dan menghukum sang pendeta. Tidak lama kemudian, mereka mengangkat seorang pendeta yang baru. Salman terus membantunya sampai sang pendeta meninggal dunia. Pendeta itu berwasiat agar Salman pergi ke kota Mausil untuk menemui seorang pendeta di sana. Salman segera pergi ke Mausil dan berguru kepada pendeta tersebut. Tidak lama kemudian, pendeta itu pun meninggal dunia. Salman pergi ke daerah Irak, kemudian daerah Amuriyah untuk berguru kepada pendeta lainnya. Menjelang ajalnya, pendeta di kota Amuriyah berkata, "Anakku, tidak lama lagi akan datang seorang nabi dari Jazirah Arab dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Ia akan berpindah dari negerinya ke negeri yang mempunyai banyak pohon kurma atau Madinah. Nabi itu akan menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Ia mempunyai tanda-tanda kenabian yang amat jelas. Jika kamu dapat menemuinya, maka pergilah ke negeri tersebut dan berimanlah kepadanya." Salman menunaikan wasiat pendeta tersebut. Ia menjual semua sapi dan kambing yang ia miliki kepada rombongan dari salah satu suku Arab agar ia dapat pergi ke Jazirah Arab. Salman pergi bersama rombongan tersebut, akan tetapi rombongan tersebut berkhianat. Salman dijual dan dijadikan budak untuk salah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu membawanya ke kota Madinah. Ternyata ia sangat kejam. Ia bertindak semena-mena kepada Salman. Sampailah pada suatu hari, anak majikannya bercerita bahwa telah datang seorang dari Mekah yang mengaku nabi. Saat itu Salman yang sedang memanjat pohon kurma langsung turun dan berkata kepada anak majikannya, "Benarkah apa yang kamu katakan?" "Apa-apaan kamu ini? Kembali ke tempat kerjamu," kata sang majikan dengan kasarnya. Akan tetapi Salman bersikeras untuk menemui sang nabi. Namun Salman tetap bersabar menunggu datangnya seorang nabi. Bulan berganti tahun, Salman tetap menunggu datangnya seorang nabi. Ia tidak menghiraukan kekejaman sang majikan. Malam hari ia pergi menemui nabi dengan membawa sekantong kurma. "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang salih. Aku membawa kurma ini sebagai sedekah," kata Salman. Nabi Muhammad SAW menerima kurma tersebut dan membagikannya kepada sahabat-sahabatnya.
Beliau tidak memakan kurma tersebut sedikit pun. Ini adalah ciri-ciri yang sesuai dengan diberitahukan pendeta itu kepadaku, kata Salman di dalam hati. Pada lain kesempatan, Salman memberikan kurma sebagai hadiah. Kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma tersebut. Salman bertambah yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang dijanjikan. Hingga pada suatu hari, ia pun melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah. Salman pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan perjalanannya yang sangat jauh dan sangat lama mencari dan menunggu datangnya seorang Nabi yang membawa agama terakhir yang benar. Rasulullah SAW kagum akan cerita Salman dan berkata, Salman adalah bagian dari keluargaku. Salman Al-Farisi berjasa besar dalam perang Khandaq. Dia yang mempunyai ide untuk membuat parit yang luas dan panjang untuk menahan serangan kaum kafir, sehingga kaum kafir akhirnya kembali ke Mekah dengan sia-sia dan kaum muslimin bergembira.